Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, baik sehat iman maupun sehat Islam. Terutama adalah kita masih diberikan sehat jasmani sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang berkah, serta ilmu yang kita dapatkan menjadi amal soleh. Silakan kepada KM untuk itu. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dimulai. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan cek dulu kehadiran untuk hari ini. Aditya, Ayas, Arya, Angga, Billy, Nira, Ade Irma, Ida, Ani, Jagat, dan semua ya, alhamdulillah. Apakah kalian sudah siap? Ya. SMK Texas? Ya. SMK luar biasa. Belajar pembelajaran itu sangat penting. Oleh karena itu, belajar hukumnya wajib. Apalagi kita sebagai umat Islam, hukumnya wajib kita belajar agama Islam. Pada pertemuan kemarin, ya, Bapak sudah menyampaikan beberapa materi terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Untuk pertemuan kita hari ini, tujuan pembelajaran hari ini, ya, ini bisa dilihat di depan kalian semuanya. Ya, ini adalah pertemuan yang ketiga dari beberapa hari yang minggu kemarin Bapak sudah menyampaikan. Masih tema kita hari ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Namun untuk kali ini nanti Bapak akan menyampaikan ada beberapa, ya, kisah, ya. Kalau kemarin kisah tentang Uwais Al-Qarni, namun sekarang Bapak akan menyampaikan diantaranya adalah tentang kisah Al-Qamar, ya, kisah Al-Qamar. Sebelum Bapak menyampaikan materi berikutnya, Bapak ingin mengulas, ya, materi minggu kemarin. Bapak sudah menyampaikan terkait dengan video kisah tentang Uwais Al-Qarni. Barangkali silakan di antara kelompok, ya, yang bisa menyampaikan hikmah apa saja yang didapat terkait dengan video kisah tentang Uwais Al-Qarni. Silakan. Siapa? Ibrahim, silakan. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Uwais Al-Qarni yang pertama yaitu tidak
tidak mudah menyerah dan selalu optimis dalam menjalani hidup. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, menyadarkan diri bahwa kemiskinan bukan halangan untuk berbakti kepada orang tua. Yang keempat, selalu berusaha untuk menjalankan amanah yang kedua orang tua berikan. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang memahami bahwa pentingnya akhlak kepada orang tua. Iya, betul sekali. Kita akan melanjutkan materi berikutnya ya, terkait dengan birrul walidain ya, kebaikan seorang anak kepada orang tua. Di sini ada video yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian amati, lalu kemudian setiap kelompok ya, kalian harus mengambil hikmah apa saja yang terkait dengan video pembelajaran atau video yang sudah diputar. Ya, silakan disaksikan. Sangat penting sampai lupa salam. Menikah dulu atau berbakti pada orang tua. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama, menikah dahulu atau berbakti kepada kedua orang tua? Tidak ada yang saling dipertentangkan. Karena ketika menikah itu pasti ada unsur bakti kepada kedua orang tua. Dan di antara tujuan menikah itu bukan hanya membangun samara, tapi tujuan pernikahan di antara tujuan besarnya untuk meningkatkan bakti kepada kedua orang tua. Ayat tentang samara di Quran surah 30 Ar-Rum ayat 21. Ketika Allah menyampaikan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu untuk pasutri, pasangan suami istri, membina hubungan baik antar sesamanya. Tapi tujuan membina hubungan baik antar sesama itu apa? Selain meningkatkan ketakwaan kepada Allah supaya lebih komplit lagi ibadahnya. Jadi menikah itu tujuan utamanya bukan hanya memadu cinta, tapi kompak menjaga amanah yang Allah berikan supaya sama-sama bisa meningkatkan ibadah. Makanya rumus nabinya itu ketika sudah menikah, kalau ingin langgeng sampai dengan ke akhirat dan dihiasi samara, rumusnya tingkatkan takwa. Ya. Nabi menyampaikan ittaqullaha fi syatril baqi. Kalau orang sudah menikah, dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maksud ini adalah dia telah punya peluang menjaga syahwatnya. Karena yang bisa merusak di antara tuntunan agama itu syahwatnya. Ya, syahwatnya. Maka itu ditutup dengan pernikahan, tinggal setengah lagi. Setengah laginya apa? Ada nafsu perut dan akal. Maka kata Nabi, tingkatkan takwa untuk mengontrol itu. Karena itu suami istri ketika menikah, itu misi pertamanya kompak bagaimana keduanya bisa meningkatkan takwa. Di Quran, takwa itu disebutkan sebanyak 240 kali dengan turunannya. Kalimat takwanya persis itu kurang lebih 155 kali. Di antara sekian itu ada yang berbicara tentang rumah tangga. Misalnya kompak ibadah sama-sama, malamnya bisa tahajud, kompak saling support dengan Quran, kompak berpesan, istri berpesan kepada suami cari harta yang halal, kan? Kemudian kompak suami pesan kepada istri didik anak-anak di rumah dengan baik. Kemudian menyiapkan generasi terbaik, itu bagian dari. Setelah kalian menyimak video terkait dengan birrul walidain, ini ada kegiatan satu ya. Jadi tiap kelompok mengisi poin-poin yang sudah disediakan, kemudian dipresentasikan ya. Silakan, ini udah ada 4 kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan diskusikan ya dengan teman-temannya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk kelompok 1 untuk menyampaikan diskusinya. Terima kasih atas kesempatannya. Hasil dari diskusi kelompok kami dari video yang telah tadi diputar, yaitu pertama, amal yang paling utama berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amalan paling utama. Yang kedua, bernilai jihad, berbakti kepada orang tua senilai dengan jihad fisabilillah. Terima kasih. Silakan untuk selanjutnya kelompok 2.
Terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama yaitu diperpanjang umur dan diberkahi rezeki. Yang kedua mendapatkan doa yang baik dari orang tua. Terima kasih. Selanjutnya silakan untuk kelompok 3. Terima kasih atas kesempatannya. Hasil video yang kami amati dari keutamaan berbakti kepada orang tua, yang pertama ada memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ada taat kepada orang tua merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, silakan untuk kelompok berikutnya, kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya akan menyampaikan semua yang diambil dari video yang tadi. Yang pertama itu tiket menuju surga, dan yang kedua bentuk taubat kepada Allah. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 dan semua kelompok ya, alhamdulillah sudah menyampaikan presentasi dari hasil pengamatan video kegiatan yang pertama. Selanjutnya Bapak akan memperlihatkan atau menayangkan terkait dengan kegiatan yang kedua, yaitu kisah tentang Alqamah. Ya, Alqamah ini adalah seorang anak ya yang kurang baik terhadap orang tua. Silakan untuk ditonton dulu video kisah tersebut. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Hidayah Ilahi, channel yang akan membahas berbagai kisah nyata Islami yang menginspirasi dalam cerita bergambar. Jika kalian tertarik, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa mencapai 1 juta subscriber. Berikan komentarmu juga di bawah ya. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Kisah nyata jenazah sahabat Alqamah yang hendak dibakar Rasulullah karena durhaka kepada orang tua dan lebih mementingkan sang istri. Kisah nyata ini bersumber dari kitab Al-Kabair karya Syamsuddin Abu Abdillah Al-Zahabi, cetakan Beirut Darun Nadwa halaman 46. Tonton video ini sampai selesai, semoga menginspirasi. Dahulu, Alqamah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat. Ia tak pernah lalaikan sholat fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah pun tak pernah terlewatkan. Namun saat nazak di penghujung hayat, ia susah mengucapkan syahadat. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Suhaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun lisannya sahabat Alqamah keluh, tak kuasa mengucapkan kalimat tauhid. Sepertinya ada sesuatu yang aneh dan janggal. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada wahai Rasul, ibunya. Ia sudah sangat sepuh. Rasulullah SAW pun meminta, temuilah ibunya, sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Biarlah aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi Muhammad SAW. Setibanya, ia mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah SAW. Aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepada aku. Berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucapkan syahadat, ungkap Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Sela ibunda Alqamah, aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku.
Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri, rajuk Ibunda Alqamah. Wahai Ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya, kata Rasulullah SAW panjang lebar. Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah. Ikrar. Setelah kalian melihat dan menonton hasil video kisah tentang Alqamah, silahkan didiskusikan, kemudian nanti dipresentasikan perwakilan masing-masing kelompok. Dari diskusi kelompok kami tentang video kisah Alqamah, yaitu 1. Berbakti kepada ibu, 2. Utamakan ibu daripada istrimu, 3. Jangan sakiti perasaan ibumu, 4. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, jadi hati-hati bila ibumu mendoakanmu yang buruk-buruk. 5. Menjadi anak yang baik kepada ibu, agar saat engkau sangat maut, engkau bisa didoakan oleh ibumu. Terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok 2. Setelah mendiskusikan dari video kisah Alqamah, silakan yang mau bertanya. Saya mau bertanya terkait dari video kisah tentang Alqamah. Kenapa Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Siapa yang mau menjawab dari pertanyaan Ida? Kelompok 1, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ida. Alqamah tidak bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah adalah karena dia murka kepada ibunya sendiri dan lebih menyayangi istrinya daripada ibunya sendiri. Terima kasih. Sangat bagus sekali ya. Tadi dari pertanyaan saudari Ida, kelompok 4 sudah dijawab oleh saudara Sandi, kelompok 1. Ini kelompok hasil diskusi kelompok sudah kita lakukan. Kegiatan 1 dan kegiatan 2 sudah kita laksanakan. Sekarang Bapak ingin menunjuk siapa yang mau menyimpulkan dari kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 2. Oke, jadi saya akan menyimpulkan hasil diskusi dari kegiatan 1 dan kegiatan 2. Untuk hasil diskusi dari kegiatan 1, yaitu yang pertama amal yang paling utama, yang kedua bernilai jihad, yang ketiga berpahala hijrah, dan yang keempat juga di bawah telapak kaki ibu. Sedangkan untuk hasil diskusi dari kegiatan kedua, yaitu yang pertama berbakti kepada ibu, yang kedua utamakan ibu daripada istrimu, yang ketiga jangan sakiti perasaan ibumu, dan yang keempat ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, jadi hati-hati bila ibumu mendoakanmu yang buruk-buruk. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah pada pertemuan kita hari ini sudah selesai, dari awal sampai dengan akhir berjalan dengan lancar. Alangkah baiknya supaya lebih berkah lagi ilmu kita dan bermanfaat, kita akhiri dengan doa dipimpin oleh KM. Silakan. Siap, gerak. Setelah pelajaran, langsung kita berdoa. Dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Bapak akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.